warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu keteladanan dari kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seorang yang dalam hukum katalisator. Jadi ada istilah hukum katalisator. Jadi seperti ini. Setiap komunitas ya, setiap orang berkumpul selalu ada satu sosok yang memberi semangat. Kalau sosok itu nggak ada, pasti ada penggantinya. Nah, itu namanya hukum katalisator. Misal dalam satu kelas nih, kita ngegeng 5 orang, pasti ada yang paling rame. Kalau nggak ada dia nggak rame, nggak ada lo nggak rame. Nah begitu tuh. Nabi Muhammad ini kepemimpinannya punya tradisi atau kebiasaan, bahkan dalam kondisi paling kepepet sekalipun beliau memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya. Makanya sebagian mensifati beliau man ra'a wajhaka yas'ad. Nah, kan ada kan di selawatan kita kan, man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat wajah engkau wahai Rasulullah yas'ad, pasti bahagia, tersengat tuh semangatnya. Yang tadinya udah lemes, udah males, semangat lagi lihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau dan para sahabatnya mendengar informasi ketika sudah berada di Madinah. Sahabatnya atau followernya pada saat itu sudah mencapai sekitar 1000 orang. Kemudian mendengar informasi bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Madinah itu akan diserang, bukan sekedar oleh kafir Quraisy Mekah, tapi juga diserang oleh pasukan yang merupakan gabungan dari berbagai suku di Mekah. Berbagai suku bergabung, berkoalisi, mengumpulkan kekuatan, menyerbu Madinah. Apa tujuannya? Ingin menghancurkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa pendapat kalian? Jadi tidak langsung putuskan sendiri, minta pendapat dulu. Ustaz Iman, ada orang mau bangun masjid, ini gimana nih bapak-bapak? Minta pendapat. Rasulullah begitu, kita mau diserang nih, ayo pendapat kalian bagaimana? Nah, sahabat-sahabat diam kan? Ya Rasul, kalau engkau suruh kami maju, kami maju. Kalau engkau suruh kami ke kanan, kami ke kanan. Kalau engkau suruh kami ke kiri, kami ke kiri. Sahabatnya itu udah fiqh, udah yakin luar biasa. Nah, sementara di antara mereka ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau mengangkat tangan kemudian menyampaikan pendapatnya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit? Parit itu galian tanah yang digali dengan kedalaman dan dengan lebar yang kira-kira kuda paling baik, kuda terbaik itu tidak bisa loncat. Itu yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Beliau seorang ahli strategi perang. Jadi kalau Madinah ini seperti ini, dikelilingnya itu ditutup dengan parit. Jadi kalau musuh sudah sampai di bibir parit, pilihannya 2, mereka menghentikan langkahnya atau terjun jatuh ke parit. Kalau sudah di parit, dipanahin dari atas. Nah, seperti itu. Musuh yang mau serang itu jumlahnya 10.000, sedangkan Rasulullah dan sahabatnya itu jumlahnya hanya 1.000. Jadi jumlah perbandingannya 1:10. Artinya kalau diantara kita nih, misal pasukan muslim itu diantaranya adalah ada Mas Kastam kalah, berarti Mang Jamal harus melawan lawannya Mang Jamal yang 10 orang plus lawannya Mas Kastam yang 10 orang. 20 orang harus dikalahkan sama Mang Jamal. Mang Jamal eleh deui. Wow. Babeh harus melawan 30 orang. Dan begitu seterusnya. Makanya berat sekali ini. Saran ini diterima. Akhirnya gali. Mulai digali. Nah, menariknya di sini. Di salah satu titik galian itu tiba-tiba sahabat menemukan satu batu yang sangat besar yang sudah
takol ku linggis ku naon we ternyata tidak bisa pecah. Mang Didin panggil, gagal deh. Siapa lagi yang jago-jago tuh menghantam batu, nggak ada yang bisa. Akhirnya dipanggillah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami menyerah nih dengan batu ini, susah, besar, berat, keras. Bagaimana ya Rasulullah? Hanya Rasulullah menunjukkan mukjizatnya. Beliau ambil satu apa namanya itu? Palu yang besar itu apa namanya? Oh bukan. Palu yang besar itu apa namanya? Bodem. Bodem. Wow. Diambil bodem. Ketika dipukul langsung retak. Dan menariknya di sini, kilatan cahaya yang keluar dari gesekan antara besi bodem itu dengan permukaan batu mengkilat. Kilatannya itu mengarah ke arah barat. Di barat itu ada pasukan musuh yang sangat kuat, namanya Persia. Rasulullah menyampaikan apa? Sungguh wallah, demi Allah, saya melihat Persia nanti akan kita taklukkan. Tuh. Berada dalam kondisi segenting itu masih memberikan harapan yang jauh lebih besar. Jadi urusannya bukan soal nanti kita menang melawan pasukan Ahzab ini. Nah, ini perangnya namanya perang Khandak ya, karena parit itu dalam bahasa Arab namanya Khandak. Jadi perang Khandak ini namanya perang Khandak, dan karena pasukan musuh itu berupa gabungan suku-suku, maka itu dalam bahasa Arab namanya Ahzab, golongan-golongan. Jadi perang Khandak adalah perang Ahzab. Nah, kita jangan tukar-tukar tuh. Ya perang Ahzab ya perang Khandak ya perang Ahzab. Ketika dipukul di pukulan pertama, kilatannya mengarah ke barat. Sahabat-sahabat dipanggil, kau lihat nggak tadi ini kilatannya kemana? Iya, ke arah mana? Ke arah barat. Apa maknanya? Sahabat diam, mereka mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah memberikan satu harapan yang sangat indah, bukan sekedar memenangkan pasukan yang ada di hadapannya itu, tapi Rasulullah memberikan harapan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Nanti Persia akan kita taklukkan. Kita mau bangun masjid belum kelihatan nih materialnya, batunya belum ada, tanahnya juga belum punya, udah ngomongin pabrik apa namanya? Kandang domba. Sudah ngomongin 43 hektar, 40 hektar sana. Allah alam nih. Nah, amin ya, kita aminkan saja, kita doakan mudah-mudahan itu menjadi doa. Kemudian di pukulan kedua retak lagi tuh, dan kilatannya itu mengarah ke arah timur. Rasulullah panggil sahabatnya lagi, wahai sahabatku, kalian lihat percikannya kemana ini? Ke arah timur ya Rasulullah. Apa maknanya? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Baiklah, ini maknanya, nanti kita akan bisa taklukkan Romawi, karena Romawi ada di sebelah barat kota Madinah. Padahal dalam kondisi saat itu ada sahabat yang ngeluh, ya Rasulullah, saya sudah nggak kuat nih, lapar. Kenapa? Karena dikepung 27 hari itu mereka itu kehabisan stok makanan, nggak bisa kemana-mana, diblokade. Sampai kata sahabat itu, ini perut saya diganjel dengan batu ya Rasulullah. Rasul nggak jawab, Rasul cuma buka ikat pinggangnya, ternyata di dalam ikat pinggang Rasulullah itu ada 3 butir batu. Padahal sahabat itu yang protes itu batunya cuma 1. Apa artinya? Rasulullah lebih lapar. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Tapi sekali lagi, keteladanan kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan bisa kita contoh dan kita ikuti adalah dalam kondisi apapun, dalam kondisi segenting apapun, tetaplah pupuk harapan dan mimpi yang besar. Hari ini apa mimpi kita? Kita pengen punya kampus nih, gratis, amin. Kita pengen punya apa nih? Pengen punya rumah sakit gratis, amin. Pengen punya pabrik-pabrik, bapak-bapak semua di sini jadi direkturnya, jadi general manajernya. Anak-anak semua kalian jadi bos-bosnya di sana nanti itu. Amin. Hari ini mungkin ini adalah mimpi, tapi ketika Allah berkehendak dan kita menjaga ketulusan dan keikhlasan kita, fa insya Allah nanti ada saatnya sampai tuh
Perjalanan itu sejauh apapun nyampe, pasti bakal sampai. Hanya saja kita sabar apa enggak ngikutin tahapan demi tahapan itu. Kita sabar apa enggak dengan goresan kerikil yang melukai telapak kaki kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan dalam doa kita, mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan untuk terwujud dalam kehidupan nyata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.